Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantap kasih kita, mantap pengharapan kita tentunya dalam kita dan selamat kita dan selamat ini. Jangan katakan bahwa itu bukan dan katakan bahwa itu biarlah Tuhan biarlah itu selamat. Kalau engkau percaya engkau akan selamat, engkau tidak percaya engkau akan itu. Mantap. Dan ya, Yohanes 3 itu kan dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6 disebutkan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Dan Yesus mengatakan dalam 4 ayat 12 dan keselamatan tidak dalam siapapun juga dalam dia Yesus. Karena di bawah kurung langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Mantap. Dan juga Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah akan dunia itu dia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada yang tidak binasa melainkan beroleh hidup. Dengan hati percaya yang tak dibenarkan dengan mulut mengaku dan diselamatkan. Dan Alkitab mengatakan di seberangnya Roma 10 ayat yang 9 dan 11 kalau engkau percaya engkau tidak akan bisa meninggal. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kegiatan doa kekuatan firman kekuatan Roh Kudus akan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Saya akan membacakan dalam bahasa Yunani karena saya akan menerangkan dalam bahasa Yunani itu. Ya, doxa en kalau U itu dibaca I Ipsilon ya. Nah, I itu Ipsilon. Ipsis. Tis. Oh itu dibaca I. Jadi Ipsis tois. Ipsis tis. Theo. Epigis. Irini. And anthropos. Eu itu menjadi F. Eudokia. Eudokia itu berarti yang berkenan ya. Di dalam, jadi kemuliaan di dalam Allah yang maha tinggi atau di dalam surga yang tertinggi ya, ada beberapa arti sebutnya Allah tempat Allah yang tinggi. Kayak Epigis di bumi, damai sejahtera bagi orang. Evdokias itu adalah berkenan ya. Orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan, dan juga dia juga rela ya, kerelaan untuk melakukan yang baik dan memiliki maksud baik dalam kehidupan ini, apa yang disebut Evdokia. Jadi sebelumnya ya, sepertinya kita berdoa dulu. Saya memberikan kita untuk berdoa menikmati ya, hal yang dari Tuhan ini. Dan damai sejahtera dari Tuhan senantiasa menyertai dalam Tuhan. Ya, saya akan menerangkan Irini. Irini itu ya damai sejahtera. Ya. Temanya adalah damai sejahtera di hari Natal. Ya. Jadi kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, sejahtera di bumi bagi orang yang berkenan di hati Allah. Jadi itu yang berkenan. Ya. Jadi di sini ada berkenan di hati Allah. Nah, Irini itu punya makna yang sangat luar biasa dan sangat luas. Ya. Yang pertama, ini saya akan membawa 2 kali, pagi dan sore. Hubungan yang rukun di antara manusia dengan manusia. Jadi, kalau mereka menikmati ilmunya Tuhan, manusia itu akan hidup dalam kedamaian hati dengan yang lain. Tapi kalau manusia itu tidak mengalami tidak mengalami damai sejahtera Tuhan, bagaimana dia mau melakukan keinginan yang baik, maksud yang baik, bagaimana dia rela untuk bisa melakukan yang baik tersebut atau melakukan Evdokia Tuhan, tidak mungkin.
Jadi itu ketika manusia mengalami irininya Tuhan, itu berarti hubungan hukum di antara manusia itu harus. Sebagaimana dalam Roma 14 ayat 19, sebab itu marilah kita mengejar, ya, mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera, apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Ya, jadi damai sejahtera itu menikmati hubungan satu dengan yang lain, dan mereka akan saling membangun, bukan saling menghancurkan, bukan saling menyakiti, bukan saling membunuh, bukan saling menghancurkan, bukan, ya, bukan saling menipu. Itu sebabnya kalau orang mengalami damai sejahtera, itu akan berbeda dengan orang yang tidak mengalami damai sejahtera. Dan orang yang mengalami damai sejahtera, walaupun mungkin dilakukan seperti saya, di mobil saya ditipu, tapi saya tidak memenjarakan orang itu. Tapi saya mengejar orang yang menggelapkan mobil saya. Orang itu tidak saya apa-apakan. Walaupun saya marah, tapi karena dia sudah berniat baik memberitahu di mana mobil itu dijadikan, ya sudah. Tapi saya mengejar orang yang apa? Tapi akhirnya orang itu masuk penjara juga karena kejahatan yang dilakukan sendiri, bukan karena saya yang memaksud. Nah, kita mengalami hubungan yang rukun di antara manusia dan manusia. Yang kedua, hubungan yang rukun di antara bangsa-bangsa. Ya, Anda kalau membaca Kisah Rasul 12:20, Herodes sangat marah terhadap orang Tirus dan Sidon atas persetujuan bersama mereka pergi menghadap dia. Mereka berhasil memujuk Blastus, pegawai istana raja, ke pihak mereka. Lalu mereka memohonkan perdamaian karena negeri mereka peroleh bahan makanan dari wilayah raja. Bayangkan, ya, orang Tirus dan Sidon ini kalau tidak dapat suplai makanan dari Herodes, mereka akan mati kelaparan karena dia sangat marah kepada orang. Tapi orang Tirus juga tidak mau kehilangan akal. Bagaimana mereka ya kalah menang, dan pada akhirnya mereka bisa berdamai juga, dan itu damai yang dari Tuhan. Jadi kalau kita sekarang ini dilihat antara teroris Hamas dan bukan dengan Palestina, tapi dengan teroris Hamas dengan Israel saling menghancurkan mereka, atau Ukraina sama misalnya Rusia itu saling membunuh, saling menyakiti. Apa enggak ada sebenarnya arti perang? Tapi mengapa ada orang yang suka berperang? Itu perlu dipertanyakan. Mengapa ada orang yang suka keributan? Karena mereka tidak mengalami damai. Seandainya mereka mengalami damai, mereka tidak akan menikmati peperangan itu. Karena Tuhan tidak mengatakan kalau mereka mengalami damai antara manusia dengan manusia diperdamaikan, antara bangsa dengan bangsa diperdamaikan. Dan kita berharap mereka semua yang ya dengan teroris nggak mungkinlah bisa didamaikan karena apa mereka sudah beda. Tetapi saya yakin dan percaya dengan Palestina, dengan bangsa yang apa, bukan dengan teroris, tapi dengan Palestina, saya yakin mungkin satu kali bisa bersama selama teroris itu tidak ada yang mengotori. Dan kemudian yang ketiga adalah irini itu berarti keramatahaman, suka menjamu. Jadi kalau orang sudah mengalami damai, dia suka menjamu. Seperti dalam Kisah Rasul 15:33, sudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ di Antioquia. Saudara-saudara melepaskan mereka, Yudas dan Silas, dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Tapi Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Ya. Jadi jemaat di Antioquia itu sangat luar biasa, suka menjamu hamba-hamba Tuhan yang begitu luar biasa. Dan mereka datang ke sana atas utusan rasul-rasul ke Antioquia itu karena ada masalah pengajaran yang tidak sehat.
tapi kemudian itu dapat lihat dalam mereka itu berapa hari waktu tinggal di situ, dan pada akhirnya Silas mengambil keputusan untuk tinggal di situ dan Yudas pulang untuk melapor kepada Paulus. Nah, yang mau saya katakan, ketika orang mengalami iringinya Tuhan, iringinya Allah, maka dia akan suka untuk menjamu orang lain. Dia hidup rukun dengan sesama, antara bangsa dengan bangsa. Makanya dijalin semua kepada bangsa-bangsa supaya jangan terjadi seperti antara Hamas dan Israel atau Ukraina dengan apa itu, dengan Rusia. Dan tidak ada perang yang dapat menghasilkan kebaikan. Perang akan selalu menghancurkan. Tetapi ketika damai itu menjamah semua hati manusia, maka mereka akan melihat esensi dari kehidupan, esensi firman Allah dalam hidup mereka, bahwa semua makhluk harus dikasihi. Jangankan manusia, semut aja harus dihargai. Ya, jadi biar damai sejahtera di hari Natal akan menguasai kita hidup rukun satu dengan yang lain. Ya, saya kadang-kala prediksi ya, kita merayakan Natal, ada orang-orang yang tidak senang, kader-kader itu tidak senang. Padahal Alkitab katakan kalau mereka menikmati damai sejahtera Natal, mereka akan bisa melihat, ini perdamaian satu dengan yang lain. Tidak harus sama, tapi tahu menghargai, tahu menghormati satu dengan yang lain. Karena kita mempunyai hak yang sama di negeri ini, di bangsa ini, konstitusi kita sama, dan menghargai setiap perbedaan. Jadi tidak perlu saling mengkafir-kafirkan, tidak perlu saling menyakiti, tidak perlu saling mengancam, tidak perlu saling meniadakan satu dengan yang lain. Kita hidup di bangsa yang plural ini, dan kita harus menjaganya baik-baik dengan saling menghargai satu dengan yang lain. Semoga iringinya Tuhan menguasai kita sehingga damai sejahtera di hari Natal kita bisa mati panjang seumur hidup. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, biarlah Tuhan menolong kami untuk terus mengesahkan segala kesulitan dan kesulitan di dalam hidup kami. Dan karena engkau sakit dalam nama segala sakit mereka keluar dan oleh diuris kembali ke sini. Terima kasih Tuhan, kami kita berdoa kepada mereka yang mengalami masalah, biarlah Tuhan menolong mereka, apapun itu masalah mereka. Tuhan yang datang menolong mereka, memperbaiki keadaan mereka, situasi mereka, kondisi mereka, kehidupan. Terima kasih buat kebaikan-Mu. Di dalam nama Yesus, biarkan kami mati. Kami berdoa dan berterima kasih kepada Bapa dalam. Selamat pagi, selamat beraktivitas, tentu bersama dengan Tuhan. Kita lakukan perkara-perkara yang besar, biar takut akan Tuhan dan hidup dalam kebenaran. Kita lakukan firman Allah dengan Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.